5116. Yang Kei ingin memberi mangsa di depannya ilusi bahwa dia bisa melarikan diri. Kultivasinya mungkin tidak setinggi Black Abyss, tetapi dalam hal kemampuan pemulihan, Black Abyss jauh lebih rendah darinya. Pertukaran cedera yang sama sangat bermanfaat bagi Yang Kai, dan di bawah pengejaran semacam ini, Black Abyss ditakdirkan untuk menjadi lebih lemah. Ketika saatnya tiba, bahkan mungkin tanpa bantuan Yang Kai, Black Abyss akan mati karena kelelahan. Namun, Black Abyss bukanlah orang bodoh. Mungkin dia tidak tahu apa yang Yang Kai rencanakan, tetapi dia masih berusaha melarikan diri dari pengejarannya. Dia telah berulang kali melarikan diri ke wilayah beberapa tuan feodal klan tinta hitam, berharap menggunakannya untuk menghentikan Yang Kai. Namun, di wilayah Raja Iblis feodal ini, anggota klan tinta hitam yang tersisa pada dasarnya hanyalah klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah. Tanpa tuan feodal, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan Yang Kai? Mungkin itu akan menundanya untuk beberapa saat, tetapi tidak mungkin baginya untuk benar-benar melarikan diri. Satu mengejar sementara yang lain melarikan diri, melintasi kilometer yang tak terhitung, luka Black Abyss menjadi lebih parah, seluruh tubuhnya tertutup luka, darahnya hampir sepenuhnya mengalir keluar, keluhan di hatinya bahkan lebih tak terlukiskan. Dalam hal kekuatan, dia masih lebih kuat dari Yang Kai, tetapi kerusakan parah pada jiwa ilahinya telah dengan sengaja ditargetkan oleh Yang Kai, menyebabkan dia tidak dapat menampilkan kekuatan penguasa wilayah di depan Yang Kai. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menyedihkan? Beberapa kali, Black Abyss mau tak mau ingin berbalik dan bertarung sampai mati dengan Yang Kai, tetapi pada akhirnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dalam kondisinya saat ini, jika dia bertarung sampai mati tanpa mundur, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa mati bersama Yang Kai. Keinginannya untuk bertahan hidup menyebabkan dia terus-menerus melarikan diri, berharap sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan menyelesaikan situasi saat ini. Sebuah variabel tiba-tiba muncul. Pada saat tertentu, Black Abyss tiba-tiba merasakan beberapa aura yang familiar dan kuat dengan cepat mendekatinya. Ini adalah beberapa penguasa wilayah klan tinta hitam, keberadaan pada level yang sama dengannya. Dia bahkan bisa menentukan identitas orang-orang ini melalui aura ini. Black Abyss sangat gembira. Saat ini, di Twilight King Domain, berbagai penguasa wilayah pada dasarnya memimpin pasukan mereka untuk melawan ras manusia dari Yin Yang Pas. Hanya beberapa penguasa wilayah yang tersisa, dan selain dia, hanya ada beberapa di kota raja. Namun, Black Abyss juga tahu bahwa beberapa penguasa wilayah dari kota raja telah membantu raja kerajaan dalam mengepung leluhur tua ras manusia. Selama waktu ini, dia telah memulihkan diri, jadi dia tidak tahu bagaimana situasinya. Sekarang dia tiba-tiba merasakan aura penguasa wilayah ini, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa pertempuran antara leluhur tua ras manusia dan raja kerajaan telah berakhir. Terlepas dari hasil akhirnya, penguasa wilayah ini dapat meluangkan waktu untuk membantu garis depan. Dari arah yang mereka tuju, sepertinya mereka menuju ke garis depan. Bertemu mereka di sini benar-benar keberuntungan. Black Abyss tidak ragu sama sekali dan segera terbang ke arah beberapa penguasa wilayah. Selama dia bertemu dengan mereka, Yang Kai, yang mengejarnya, pasti akan berhati-hati. Dia bahkan bisa bergabung dengan penguasa wilayah lainnya untuk menemukan cara untuk menangkapnya. Dengan bantuan mereka, bahkan jika Yang Kai memiliki hukum luar angkasa, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, Black Abyss mau tak mau memikirkan pepatah yang diturunkan dari ras manusia, gunung dan lembah tidak bertemu, tetapi sungai dan manusia bertemu. Tiba-tiba, sesosok mungil muncul di depannya dan Black Abyss merasa seperti jatuh ke dalam rumah es. Ketika Black Abyss merasakan aura para penguasa wilayah ini, Yang Kai juga memperhatikan mereka. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, aura mengerikan dari penguasa wilayah ini sejelas cahaya di langit malam. Yang Kai sedang terburu-buru. Dia awalnya berencana untuk perlahan-lahan menguras Black Abyss sampai mati, tetapi orang ini masih seorang penguasa wilayah, jadi jika dia dipaksa ke sudut, dia tidak tahu metode seperti apa yang bisa dia gunakan untuk menghadapinya. Namun, beberapa penguasa wilayah klan tinta hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan dia bahkan bisa merasakan aura Mi Qiong dan King Lei. Selain itu, ada juga aura penguasa wilayah asing lainnya. Dengan kata lain, ada 3 penguasa wilayah di depan. Mengapa mereka ada di sini? Menurut informasi yang diterima Yang Kai, ada beberapa tuan wilayah klan tinta hitam yang telah membantu tuan kerajaan Twilight dalam mengepung leluhur tua ras manusia, jadi ketika dia telah melukai jiwa ilahi jurang hitam dan bertindak sembarangan di belakang klan tinta hitam, tidak ada dari mereka yang bisa menahannya. Tapi sekarang, 3 dari mereka telah muncul.
Apakah pertempuran antara leluhur tua dan tuan kerajaan telah berakhir? Siapa yang menang? Yang Kai tidak punya waktu untuk berpikir terlalu dalam, hanya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tidak jauh di belakang Black Abyss. Tombak naga Azure melesat seperti naga saat dia mengaktifkan hukum luar angkasa untuk menyegel ruang di depannya. Kekuatan jiwa ilahinya juga melesat ke arah Black Abyss saat dia meraung, "Black Abyss, mati." Tiga penguasa wilayah di depannya masih agak jauh, jadi dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah membunuh Black Abyss. Dia sudah bersiap untuk serangan balik terakhir Black Abyss, tetapi menghadapi serangan tombak ini, Black Abyss tampaknya tidak merasakan bahaya sama sekali, malah memusatkan seluruh perhatiannya ke depan. Tampaknya ada kilatan cahaya dingin saat sosok mungil terbang melewati Black Abyss, memegang pedang panjang yang tidak ternoda darah tinta saat bertemu dengan tombak Yang Kai. Melihat sosok ini, mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya saat dia buru-buru mencabut tombaknya, dampak kuat yang menyebabkan darahnya mendidih. Sosok mungil itu bergegas ke Yang Kai dan bertanya dengan heran, "Mengapa kamu masih di sini?" Yang Kai juga terkejut, leluhur tua. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan leluhur tua jalur Yin yang di sini. Ketika dia merasakan aura Mi Qiong dan penguasa wilayah lainnya, dia bertanya-tanya tentang pertempuran antara leluhur tua dan tuan kerajaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa leluhur tua tiba-tiba muncul di depannya. Dengan kata lain, dalam setengah tahun ini, bukankah leluhur tua telah bertarung melawan Raja Kerajaan Twilight? Ini benar-benar pertarungan yang bagus. Namun, sekarang jelas bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Tiga penguasa wilayah klan tinta hitam di belakang leluhur tua mengejarnya dengan agresif dan akan segera tiba di sini, jadi setelah leluhur tua selesai bertanya, dia memanggil kekuatannya dan membungkusnya di sekitar Yang Kai, "Lari dulu." Yang Kai tidak bisa tidak mengikuti di belakang leluhur tua, terbang secepat kilat. Melihat ke belakang, dia melihat tubuh besar Black Abyss tiba-tiba runtuh berkeping-keping. Tampaknya saat dia dan leluhur tua berpisah, dia diserang dengan kejam oleh leluhur tua. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, jadi bagaimana dia bisa menahan pukulan dari leluhur tua ras manusia? Melihat ini, hati Yang Kai menjadi tenang. Meskipun Black Abyss tidak mati di tangannya, setidaknya dia tidak melarikan diri. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bertemu dengan tentara? Kenapa kamu masih di sini?" Leluhur tua bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia membawa Yang Kai pergi. Yang Kai menjawab dengan hormat, "Pasukan klan tinta hitam dari Twilight King Domain berperang melawan Yin Yang Pas. Pada awalnya, tentara menghalangi jalan saya, jadi sulit bagi saya untuk menerobos sendirian, saya tidak dapat bergabung dengan tentara. Kemudian, sesuatu yang lain terjadi, jadi saya tinggal di sini." Petik 2. "Kamu masih muda, tapi kamu cukup berani," kata leluhur tua dengan ringan. Tidak yakin apakah dia mengejeknya atau memujinya, tetapi dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu melukai orang itu?" "Abis hitam." Yang Kai mengangguk, "Ini aku." Tidak heran dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Leluhur tua mengerti, jika dia berada di puncaknya, dengan keadaanku saat ini, aku mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai terkejut dan dengan hati-hati memeriksa wajah leluhur tua, "Apakah kamu terluka?" Leluhur tua mengangguk dengan murung, "Luka saya tidak ringan." Tiba-tiba, dia mencibir, "Jangan khawatir, luka penyihir tua itu bahkan lebih buruk, dia saat ini tidur di dalam sarang tinta hitam." Hati Yang Kai tenggelam, mengetahui bahwa penyihir tua yang dia maksud adalah Twilight Royal Lord. Keduanya telah bertarung berkali-kali sejak mereka masing-masing mengambil alih komando zona perang ini dan telah lama membentuk perseteruan darah yang dalam. Keduanya adalah mahaguru dari klan masing-masing dan kekuatan mereka selalu setara satu sama lain. Karena leluhur tua mereka menderita luka berat, Raja Kerajaan Twilight pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah. Jika tidak, akan ada lebih dari beberapa penguasa wilayah yang mengejar leluhur tua. Baru saja, Yang Kai bertanya-tanya mengapa seorang ahli seperti leluhur tua akan dikejar oleh beberapa penguasa wilayah, tetapi sekarang tampaknya luka-lukanya cukup serius. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Yang Kai. Leluhur tua, penguasa wilayah itu tampaknya tidak terluka. Mulut leluhur tua berkedut, "Ketika saya bertarung dengan penyihir tua itu, orang-orang ini hanya berjaga-jaga dan tidak berani ikut campur, jadi bagaimana mereka bisa terluka? Namun, ketika saya menerobos pengepungan, saya membunuh salah satu dari mereka, jika tidak yang mengejar saya adalah 4 penguasa wilayah. Hehehe, apakah aku benar-benar sekuat itu?" Petik 2. Mengatakan demikian, dia bahkan mengedipkan mata pada Yang Kai. Pada saat itu, Yang Kai tidak bisa tetap tenang,
sudut mulutnya berkedut saat dia memuji, kekuatan leluhur tua tidak terbatas. Leluhur tua jelas tampak menikmati ini dan berkata, aku cukup penasaran, bagaimana kamu melukai seorang penguasa wilayah dan bahkan mengejarnya. Kamu hanya Orde Ketujuh, kan? Petik 2. Jika semua master ras manusia Orde Ketujuh begitu kuat, klan tinta hitam akan lama musnah. Yang Kai menjelaskan, Black Abyss menggali kuburnya sendiri. Segera, dia menjelaskan secara singkat apa yang telah dia lakukan di belakang klan tinta hitam dan bagaimana Black Abyss telah bekerja sama dengan banyak tuan feodal untuk membuat jebakan, menunggu Yang Kai jatuh ke dalamnya. Pada akhirnya, dia menembak dirinya sendiri di kaki dan gagal melakukan apapun pada jiwa ilahi Yang Kai di ruang aneh itu. Sebaliknya, dia dikalahkan oleh Yang Kai, dan dengan bantuan kompas yang disempurnakan oleh Wang Xibo, dia secara kebetulan menemukan keberadaan Black Abyss dan terlibat dalam pertempuran sengit. Mata leluhur tua berbinar ketika dia mendengarkan, sarang tinta hitam klan tinta hitam benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Apakah leluhur tua benar-benar tidak tahu? Leluhur tua menggelengkan kepalanya dan berkata, ras manusia sebenarnya hanya tahu sedikit tentang klan tinta hitam. Karena Ingforce, kami tidak dapat menjelajahi kedalaman wilayah klan tinta hitam, apalagi sarang tinta hitam. Sarang tinta hitam adalah dasar dari klan tinta hitam, sehingga klan tinta hitam secara alami tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasianya. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan dapat memperoleh informasi ini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, setiap sarang tinta hitam dapat dihitung sebagai sarang anak dari sarang tinta hitam kelas yang lebih tinggi. Jika sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah dihancurkan, semua sarang anak hitam tingkat tuan feodal akan layu juga. Jika sarang tinta hitam tingkat tuan kerajaan tua itu dihancurkan, bukankah semua sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah juga akan layu dan mempengaruhi semua sarang tinta hitam tingkat tuan feodal? Yang Kai mengangguk, seharusnya begitu. 5117. Leluhur tua bertanya lagi, lalu sarang anak siapa yang merupakan sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan? Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Menurut klan tinta hitam, sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan adalah sarang tinta hitam kelas tertinggi. Leluhur tua terdiam lama sebelum akhirnya berkata, selalu ada sumber. Jika kita dapat menemukan sumber ini, mungkin kita dapat melenyapkan seluruh klan tinta hitam. Yang Kai terkejut, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti ada klan tinta hitam yang lebih kuat di atas tuan kerajaan? Karena sumber itu dapat melahirkan sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan, itu secara alami akan dijaga oleh klan tinta hitam yang bahkan lebih kuat. Betapa menakutkannya itu. Kekuatan tuan kerajaan klan tinta hitam sudah sebanding dengan leluhur tua ras manusia. Jika memang ada klan tinta hitam yang lebih kuat, kekuatan macam apa yang bisa mereka tampilkan? Mungkin, leluhur tua juga tidak bisa menjelaskan, saat ini, pemahaman kita tentang klan tinta hitam masih terlalu terbatas. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melihat bahwa 3 penguasa wilayah klan tinta hitam di belakang mereka masih mengejar mereka seperti belatung. Selain itu, jarak di antara mereka tidak bertambah sedikit pun dan malah menjadi lebih dekat. Jejak niat membunuh melintas di mata leluhur tua, 3 ekor ini agak merepotkan. Jika kita tidak berurusan dengan mereka, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu punya ide bagus? Yang Kai dengan tegas menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menahan kekuatan penguasa wilayah, tetapi jika itu hanya melarikan diri, itu tidak akan menjadi masalah. Ini adalah keahlian saya. Petik 2. Leluhur tua meliriknya dan tiba-tiba mengerti, ya, kamu mahir dalam hukum luar angkasa, aku lupa tentang itu. Aku ingin membunuh mereka. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai berkata, kalau begitu aku akan membantu leluhur tua. Leluhur tua mengangguk, kami akan bertindak sesuai dengan situasi nanti, jangan memaksanya. Ya, Yang Kai menjawab dengan tegas. Di depan mereka adalah benua terapung berukuran sedang yang telah mengambang di kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan penyembunyian benua terapung ini, sosok leluhur tua berkedip saat dia mendarat di benua terapung. Pada saat berikutnya, pedang panjang di tangannya mulai terhubung dengan kekosongan sementara segel tangan di tangannya yang lain terus berubah. Yang Kai tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan, tetapi dia tahu bahwa leluhur tua mungkin sedang menyiapkan semacam arai atau jebakan. Hanya dalam beberapa saat, semuanya sudah diatur. Leluhur tua mengulurkan tangan dan menggigit ujung jarinya, melepaskan setetes esensi darah yang semerah batu permata ke dalam kehampaan, dengan cepat menahan auranya. Melihat ini, Yang Kai juga belajar 1 atau 2 hal, tetapi kekuatannya tidak sebesar leluhur tua.
Meskipun leluhur tua berdiri di depannya sekarang, jika seseorang tidak menggunakan kasat mata mereka untuk mengamatinya, mereka tidak akan dapat melihatnya sama sekali. Ini menunjukkan betapa indahnya teknik penyembunyian Qingnya. Tentu saja, ini juga alasan mengapa dia begitu kuat. Saat dia selesai melakukan semua ini, tiga penguasa wilayah klan tinta hitam yang mengejarnya terbang melintasi benua terapung. Ras manusia tidak terlihat dimanapun, tetapi dari sudut matanya, dia sepertinya melihat sesuatu yang aneh di benua terapung. Ni Qiong, yang memimpin kelompok itu, menoleh dan melihat leluhur tua itu berdiri sendirian di benua terapung. Ekspresinya serius saat dia mengarahkan pedangnya ke arah tiga tuan wilayah. Ni Qiong berdiri tegak. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan leluhur tua ras manusia, dia bisa tahu dari posturnya bahwa dia tidak baik. Pada saat yang sama, King Lei dan penguasa wilayah lainnya yang tidak dikenali Yang Kai juga memperhatikan anomali ini. Tiga penguasa wilayah klan tinta hitam tidak pernah membayangkan bahwa leluhur tua ras manusia, yang telah mereka kejar selama ini, akan benar-benar berhenti di sini. Mereka selalu berpikir bahwa leluhur tua ras manusia terluka parah dan tidak dapat bersaing dengan mereka bertiga, itulah sebabnya mereka mengejarnya dengan sangat agresif. Ketiga penguasa wilayah semuanya berfantasi tentang membunuh leluhur tua ras manusia. Bagaimanapun, membunuh leluhur tua ras manusia adalah kesempatan langka, dan jika mereka benar-benar mencapai ini, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Baru pada saat inilah ketiga penguasa wilayah menyadari bahwa segala sesuatunya berbeda dari yang mereka bayangkan. Leluhur tua ras manusia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Sebelum mereka bisa bereaksi, tubuh leluhur tua meletus dengan kekuatan dunia yang kejam dan pada saat berikutnya, cahaya pedang menebas. Saat benua terapung runtuh menjadi debu, pola ikan yin yang raksasa muncul di kehampaan dan menyelimuti tiga tuan wilayah klan tinta hitam. Ikan yin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan saat kekuatan yin yang berputar, tampaknya berubah menjadi batu kilangan yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Tiga penguasa wilayah klan tinta hitam yang diselimuti olehnya segera mulai berdarah deras saat mereka melolong kesakitan. Dengan ledakan kekuatan tinta yang tebal, tiga penguasa wilayah klan tinta hitam secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan yang kuat dalam upaya untuk menembus penghalang yin yang. Leluhur tua menyerang dengan pedangnya. Tidak ada yang tahu kapan dia menyerang. Tiga penguasa wilayah klan tinta hitam tidak menyadarinya, bahkan Yang Kai, yang berdiri di sebelahnya tidak menyadari. Tidak sampai cahaya dingin melintas di depan penguasa wilayah yang tidak dikenali Yang Kai dan kepala raksasanya terbang ke langit, Yang Kai bangun. Kekuatan pedang ini telah memenggal seorang penguasa wilayah. Leluhur tua sudah maju, jadi bagaimana dia bisa tetap tidak terlibat? Sosoknya berkedip saat dia menyerang Mi Qiong. Pada saat ini, Mi Qiong sedang berjuang untuk menahan serangan pasukan Yin Yang, dan dalam waktu singkat, penguasa wilayah klan tinta hitam yang kuat ini berlumuran darah dan auranya telah sangat melemah. Ketika Yang Kai menyerang dengan tombaknya, Mi Qiong tidak bisa bereaksi dan dadanya ditusuk oleh tombak Yang Kai. Meski luka ini tidak ringan, namun tidak merenggut nyawa Mi Qiong. Di sisi lain, setelah leluhur tua membunuh salah satu penguasa wilayah klan tinta hitam, dia mengayunkan pedangnya ke arah King Lei. Kekuatan King Lei tidak lemah, jadi dia bisa menghindar dengan tergesa-gesa dan berhasil melarikan diri. Namun, cahaya pedang telah memotong salah satu lengannya, menyebabkan darah hitam menyembur keluar dari lukanya saat dia terhuyung mundur sambil melolong kesakitan. Tiba-tiba, tangisan itu terputus saat leluhur tua menebas lagi. Kali ini, King Lei tidak dapat melawan dan tubuhnya yang besar langsung terpotong menjadi dua. Pada saat yang sama King Lei dipukul, Yang Kai juga dikirim terbang oleh tinju Mi Qiong, banyak tulangnya patah. Berjuang untuk menstabilkan dirinya sendiri, Yang Kai menggertakkan giginya dan mendorong hukum luar angkasa, membungkus dirinya dengan cahaya tombak dan mendorong ke depan. Mi Qiong meraung dan menyerang dengan kejam dengan telapak tangannya, menyebabkan Yang Kai merasa seperti disambar petir. Pada saat ini, ekspresi ngeri melintas di mata Mi Qiong, dan Yang Kai juga melihat sosok leluhur tua muncul di belakang Mi Qiong seperti hantu, pedang di tangannya berubah menjadi langit penuh cahaya pedang saat dia menebas ke arah Mi Qiong. Titik. Saat cahaya pedang yang cemerlang menyebar, tubuh raksasa Mi Qiong membeku di tempatnya sebelum tiba-tiba hancur berkeping-keping yang tersebar ke segala arah. Wajah Yang Kai berlumuran darah saat dia menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Mati. Tiga penguasa wilayah dari klan tinta hitam telah mati dalam waktu kurang dari 10 napas. Meskipun dia telah membantu, dia tidak banyak berguna. Dia hanya mampu menahan Mi Qiong sejenak dan bahkan telah dipukul mundur oleh serangan baliknya. Dapat dikatakan bahwa ketiga penguasa wilayah klan tinta hitam ini semuanya telah mati di tangan leluhur tua.
Bagi Yang Kai, penguasa wilayah yang kuat seperti anak berusia 3 tahun di depan leluhur tua, tidak dapat melawan, sehingga mereka dengan mudah dibunuh. Yang Kai benar-benar menyaksikan kekuatan leluhur tua ras manusia. Namun, situasi di depannya sangat membingungkannya dan dia berbalik untuk melihat leluhur tua. Leluhur tua menyingkirkan pedang panjangnya dan berbalik untuk menatapnya, bertanya dengan cemas, "Bagaimana lukamu?" Yang Kai terbatuk ringan dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang serius, saya dapat pulih setelah beberapa hari istirahat, tetapi leluhur tua. Saya tidak begitu mengerti." Leluhur tua berkata dengan ringan, "Kamu ingin bertanya, karena aku bisa membunuh mereka, mengapa aku dikejar oleh mereka?" Yang Kai mengangguk. Leluhur tua menjawab, "Karena kekuatanku hanya tersisa sebanyak ini. Jika aku membunuh mereka, aku tidak akan bisa kembali, tapi karena aku sudah bertemu denganmu, aku harus mengandalkanmu untuk membawaku kembali." Petik 2. Ekspresi Yang Kai menjadi serius, tentu saja. Leluhur tua mendecakkan lidahnya dan melengkungkan bibirnya, sungguh menyebalkan, aku akan menjadi anak kecil lagi. Yang Kai bingung, apa? Begitu dia selesai berbicara, leluhur tua tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan auranya dengan cepat melemah seperti balon kempis. Baru saat itulah Yang Kai tiba-tiba bangun. Leluhur tua telah terluka, dan lukanya tidak ringan. Saat aura leluhur tua melemah, dia juga mulai menyusut. Awalnya, leluhur tampak seperti seorang gadis muda berusia awal 20-an, tetapi di bawah tatapan tercengang Yang Kai, gadis muda ini telah berubah menjadi anak berusia 7 atau 8 tahun dalam waktu kurang dari 20 napas. Pakaian putihnya juga sedikit berubah saat sosoknya menyusut, menempel di tubuhnya. Jelas bahwa ini bukan pakaian biasa, tetapi artefak khusus yang disempurnakan. Melihat gadis kecil yang telah diubah oleh leluhur tua, mata Yang Kai hampir keluar, "Kamu." Yang mengejutkannya bukan hanya perubahan tubuh leluhur tua, tetapi juga penampilan gadis kecil ini. Itu adalah gadis kecil yang telah mengganggunya di pasar Pas Yin Yang. Gadis kecil inilah yang memberinya koin kuno. Ketika dia pertama kali bertemu leluhur tua, Yang Kai merasa bahwa dia agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa penampilan leluhur tua itu agak mirip dengan gadis kecil itu, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa leluhur tua itu sendiri sebenarnya adalah gadis kecil itu. Banyak hal yang dia temui di marketplace yang tidak dia mengerti tiba-tiba menjadi kenyataan. Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa leluhur tua Yin yang pas tidak memanggilnya atau memberinya instruksi apapun ketika sangat penting untuk menemukan penyuling artefak di kedalaman klan tinta hitam. Bukan karena leluhur tua tidak memanggilnya, tetapi karena leluhur tua selalu berada di sisinya. Koin kuno juga masuk akal. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang belum pernah berkultivasi sebelumnya mencuri barang berharga seperti itu dari leluhur tua? Leluhur tua jelas telah memberikannya kepadanya secara pribadi. Pada saat ini, Yang Kai tidak dapat melihat jejak kultivasi pada gadis kecil di depannya ini. Dia seperti orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jika Yang Kai tidak menyaksikan transformasinya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa orang di depannya ini sebenarnya adalah leluhur tua Yin yang pas. Apa-apaan? Yang Kai agak bingung. Jangan hanya berdiri di sana, cepat dan lari. Siapa tahu, mungkin ada beberapa orang klan tinta hitam yang datang ke sini untuk menyelidiki. Wajah leluhur tua pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Mata awalnya yang cerah agak abu-abu dan kusam, seolah-olah dia tertidur, kelopak matanya terkulai. 5118. Mengatakan demikian, tubuh kecilnya terhuyung ke depan. Yang Kai dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukungnya. "Aku sedikit lelah." Gadis kecil itu menggosok matanya dengan tangan kecilnya yang gemuk dan menguap, "Cepat kembali ke celah, hati-hati di jalan." Mengatakan demikian, dia menutup matanya. Yang Kai memanggil 2 kali tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Setelah hati-hati memeriksa gadis kecil di depannya, dia menemukan bahwa dia tertidur. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia hanya bisa menggendong gadis kecil itu di pinggangnya dan bergegas menuju Yin yang pas. Dalam pertempuran tadi, meskipun dia tidak memainkan banyak peran, dia masih terluka oleh Mi Kyong saat dia menahannya. Namun, cedera semacam ini bukan masalah besar bagi Yang Kai, jadi bahkan jika dia tidak sengaja beristirahat, dia masih bisa pulih. Menurunkan kepalanya untuk melihat ke dalam pelukannya, dia melihat gadis kecil itu meringkuk dan tidur nyenyak, wajahnya sepucat kertas. Namun, siapa yang mengira bahwa anak sekecil itu akan mampu membunuh 3 penguasa wilayah klan tinta hitam dalam sekejap? Tubuh kecil ini berisi kekuatan ras manusia tertinggi. Ketika Yang Kai pertama kali bertemu dengannya, dia hanya merasakan aura seorang kultivator alam origin king darinya.
Pada saat itu, dia bertanya-tanya bagaimana gadis kecil seperti itu bisa ada di celah yin yang sebesar itu. Gadis kecil itu telah berbohong padanya dan mengatakan bahwa dia lahir di jalur yin yang, jadi Yang Kai percaya padanya. Pada saat ini, Yang Kai bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun aura seorang kultivator darinya. Dia seperti orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, jadi Yang Kai curiga itu ada hubungannya dengan metode kultivasi leluhur tua. Mungkin ketika dia terluka parah, dia akan kembali ke masa mudanya dan menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia mencoba memasukkan sosok kecil di tangannya ke alam semesta kecil, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Bahkan jika leluhur tua tidak memiliki tanda-tanda kultivasi pada saat ini, fondasi tahap Open Heaven Order ke-9 masih ada, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditampung oleh alam semesta kecilnya. Karena dia tidak bisa membawanya di alam semesta kecilnya, dia hanya bisa berhati-hati di sepanjang jalan dan menghindari konflik dengan klan tinta hitam. Terlebih lagi, dengan gadis kecil seperti itu, Yang Kai tidak berani dengan santai menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi. Pertama, itu akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Jika dia sendirian, akan sangat nyaman baginya untuk menggunakan hukum luar angkasa untuk bepergian, tetapi jika dia membawa orang lain bersamanya, setiap kali dia berteleportasi, konsumsinya akan beberapa kali lebih besar dari biasanya. Kedua, kondisi leluhur tua tidak baik, jadi Yang Kai tidak tahu apakah teleportasi akan memengaruhinya. Untungnya, kultivasi Yang Kai di Open Heaven Order ke-7 tidak rendah, dan kecepatannya juga tidak lambat. Bahkan jika dia terbang sepanjang perjalanan kembali ke Yin yang pas, itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Sepanjang jalan, mereka menghindari beberapa anggota klan tinta hitam yang tersebar dan hidup dalam damai. 3 hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba merasakan sosok kecil di lengannya bergerak. Melihat ke bawah, dia melihat leluhur tua menggosok matanya dan perlahan bangun. Yang Kai sangat gembira, leluhur tua, kamu sudah bangun. Kulit leluhur tua masih pucat, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, itu sedikit membaik, setidaknya sedikit. Leluhur tua mengeluarkan gerutuan teredam dan bergeser ke posisi yang lebih nyaman dalam pelukan Yang Kai sebelum bertanya dengan santai, di mana kita? Yang Kai menjawab, itu masih di pedalaman klan tinta hitam, masih sebulan lagi dari Yin yang pas. Sangat lambat, leluhur tua memasang ekspresi tidak senang. Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit canggung, mengapa kamu tidak tidur lebih lama? Mungkin kami akan tiba saat kau bangun. Mata leluhur tua melebar saat dia menggelengkan kepalanya, aku tidak lelah, aku tidak tidur. Mungkin karena tidak nyaman dipegang di lengan Yang Kai, tubuh kecilnya melengkung beberapa kali dan setelah mengubah beberapa posisi, dia masih belum puas. Akhirnya, dia meraih lengan Yang Kai, membalikkan tubuhnya, dan mengangkangi lehernya sebelum akhirnya berhenti. Yang Kai tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jika gadis kecil ini benar-benar hanya seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun, tidak masalah jika dia menaiki lehernya. Kuncinya adalah dia bukan gadis kecil, dia adalah leluhur tua dari Yin yang pas. Seorang master ranah leluhur tua yang agung mengendarai lehernya seperti ini, situasi seperti apa ini? Jika seseorang dari jalur Yin yang melihat ini, itu akan sangat memalukan. Leluhur tua, di sisi lain, cukup senang. Kedua kaki kecilnya menjuntai di depan dada Yang Kai, berayun ke depan dan ke belakang saat dia melihat sekeliling dengan penuh minat, sepertinya bisa melihat pemandangan yang bagus. Namun, tidak ada pemandangan yang bagus di pedalaman klan tinta hitam. Setelah menatap sebentar, leluhur tua menjadi bosan dan menepuk kepala Yang Kai, aku lapar. Ah, Yang Kai mengira dia salah dengar. Saya lapar. Gadis kecil itu membungkuk dan berbisik ke telinga Yang Kai, aku ingin makan roti. Kelopak mata Yang Kai berkedut, di mana aku bisa menemukan roti untukmu? Dalam kekosongan yang luas ini, tidak ada tempat untuk membeli apapun. Rasanya setelah menjadi seorang anak, temperamen leluhur tua telah sangat berubah. Saya tidak peduli, jika saya ingin makan roti kukus, saya ingin makan roti kukus. Gadis kecil itu mengoceh tanpa henti, seperti anak kecil yang tidak bisa dipuaskan. Yang Kai baru saja akan mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa jika itu adalah kultivator tahap Open Heaven lainnya, mereka mungkin tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi alam semesta kecilnya telah meningkatkan sejumlah besar manusia, jadi apa yang tidak dia miliki? Menggunakan Divine Sense-nya, dia segera menemukan toko roti di kota yang ramai. Saat berikutnya, dengan flip tangannya, nampan roti muncul di tangannya dan dia menyerahkannya, roti ada di sini. Gadis kecil itu langsung tersenyum senang, mengambil sanggul, dan menggigitnya. Tiba-tiba,
Dia meludah dan mengerutkan kening. Tidak enak, aku ingin makan roti yang enak. Yang Kei tiba-tiba mengerti mengapa para master tahap Open Heaven Orde ke-7 dan ke-8 di Yin yang pas tidak memiliki sikap master di pasar, masing-masing dari mereka sangat tidak bermoral. Untuk melayani leluhur tua yang memiliki temperamen seperti itu, orang-orang di jalur Yin yang harus bekerja keras. Alam semesta kecil, di workshop 7 bintang. Di dalam aula pertemuan, semua petinggi hadir. Sejak terakhir kali Yang Kai meminjam kekuatan dari banyak Master Emperor Realm dari Seven Stars Workshop untuk membunuh Chasing Wind Territory Lord, mereka telah memperoleh beberapa pemahaman tentang apa yang ada di atas Emperor Realm. Yang Kai juga mengajari mereka metode untuk menyingkat Dao Seal dan juga memberi mereka beberapa sumber daya. Baru-baru ini, petinggi dari Seven Stars Workshop telah bekerja keras untuk menerobos ke Open Heaven Stage, tetapi bakat mereka tidak terlalu tinggi, jadi bahkan jika mereka berhasil menerobos ke Open Heaven Stage di masa depan, grade akan sangat terbatas dan tidak akan banyak membantu di Ing Battlefield. Hanya Miao Feiping yang memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-6. Pada saat ini, dengan Tuan Lokakarya, Sang Guanji, sebagai pemimpin, banyak Kaisar Realm semua mendiskusikan wawasan kultivasi mereka sendiri. Meskipun Yang Kai telah mengajari mereka metode untuk menyingkat Dao Seal, mereka belum pernah berhubungan dengan hal-hal seperti itu sebelumnya, jadi mereka secara alami memiliki banyak pertanyaan. Mereka ingin meminta saran Yang Kai, tetapi Yang Kai, penatua tertinggi ini, selalu sulit dipahami, sehingga mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka hanya dapat mencoba untuk memahami dan berkomunikasi satu sama lain. Saat semua orang di aula sedang berdiskusi dengan hangat, tubuh Sang Guanji tiba-tiba bergetar saat dia berdiri dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kelainannya membingungkan banyak petinggi dan mereka semua menoleh untuk melihat. Setelah beberapa saat, Sang Guanji membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan mematuhi keputusan." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua Master Realm Kaisar yang hadir menjadi bersemangat. Penatua Guan Qianxing bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Square, apakah penatua tertinggi memiliki instruksi?" Di seluruh dunia Void, satu-satunya orang yang bisa membuat Sang Guanji bertindak begitu hormat adalah penatua tertinggi. Benar saja, Sang Guanji mengangguk dengan sungguh-sungguh, baru saja, penatua tertinggi mengirim dekrit untuk meminta 7 bintang Square saya untuk menyelesaikannya. Guan Qianxing dan yang lainnya berdiri untuk patuh. Sang Guanji menyapu pandangannya ke kerumunan dan menyatakan dengan keras, penatua tertinggi ingin makan roti. Semua orang tercengang. Guan Qianxing mengira dia salah dengar dan bertanya dengan ragu, "Master Square, apa yang ingin dilakukan penatua tertinggi?" Sang Guanji menatapnya dengan serius dan mengulangi, "Penatua tertinggi ingin makan roti, roti yang lezat." Seven Star Square tiba-tiba menjadi semarak saat para Master Realm Kaisar terbang. Murid-murid di bawah tidak tahu apa yang terjadi dan berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi segera mereka menemukan bahwa salah satu dari binatang roh Seven Star Square yang berharga telah dibunuh oleh penatua Guan Qianxing. Semua murid terkejut. Harus diketahui bahwa Spirit Beast ini adalah sesuatu yang penatua Guan Qianxing telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkapnya saat itu. Kekuatannya tidak buruk, dan itu cukup cerdas. Ditambah dengan penampilannya yang cantik, banyak dari murid-muridnya yang cukup menyukainya. Meskipun binatang roh ini memiliki temperamen buruk dan kadang-kadang akan melukai orang lain, ketika binatang roh ini terbunuh, banyak murid perempuan masih menangis. Mereka merasa bahwa penatua Guan Qianxing benar-benar tidak manusiawi, bahkan binatang roh yang begitu cantik pun bisa dibunuh. Di masa depan, jangan panggil dia Guan Qianxing, panggil saja dia Guan Bacer. Para murid tidak tahu mengapa binatang roh dibunuh, tetapi para tetua mengetahuinya. Penatua tertinggi ingin makan roti kukus yang lezat. Mereka tidak tahu jenis roti kukus apa yang baik untuk penatua tertinggi, jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggunakan bahan terbaik yang bisa mereka temukan. Semua sumber daya di Seven Stars Workshop telah dimobilisasi, terutama para murid yang mahir memasak. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua jenis roti kukus disajikan. Begitu panci dibuka, sekeranjang roti kukus anehnya menghilang. Dalam kehampaan, Yang Kai berkeringat deras saat dia menyerahkan roti yang baru dipanggang kepada leluhur tua, "Coba ini." Leluhur tua mengambilnya dan mencicipinya dengan hati-hati sebelum mengendus, "Tidak apa-apa." Yang Kai menghela nafas panjang. 1 jam sebelumnya jelas merupakan saat yang paling menyiksa dalam hidupnya. Bahkan jika dia harus melawan penguasa wilayah klan tinta hitam 1 lawan 1, dia tidak akan merasa begitu lelah. Leluhur tua yang baru saja membuang berat badannya hanyalah mimpi buruk. Untungnya, dia akhirnya tenang. Di atas kepalanya, leluhur tua dengan senang hati makan,
mengambil roti kukus dan membawanya ke mulut Yang Kai. Kamu juga makan satu. Yang Kai berkata, aku tidak membutuhkannya. Makan. Leluhur tua berkata dengan sederhana. Yang Kai menelan kata-katanya dan dengan patuh memakan roti. Satu demi satu, beberapa roti kukus dengan cepat dikonsumsi. Leluhur tua menjilat tangan kecilnya dan dengan santai bergumam, aku juga ingin makan manisan buah. Yang Kai segera merasa seperti disambar petir, ekspresinya dipenuhi dengan kesulitan. Leluhur tua, tolong tunggu sebentar. Di Seven Stars Workshop, Sang Guanji berdiri diam sejenak sebelum tiba-tiba menoleh ke sesepuh yang menatapnya. Penatua tertinggi ingin makan manisan buah-buahan. 5119. Penatua tertinggi ingin makan panekuk. Penatua tertinggi menginginkan teh. Penatua tertinggi ingin. Hampir setiap hari, sebuah dekrit baru akan dikeluarkan dan seluruh Seven Star Square akan dalam siaga tinggi. Master Square, Sang Guanji, akan bertanggung jawab atas komando pusat, memimpin berbagai tetua alam kaisar untuk bekerja sama. Semua sumber daya sekte akan dimobilisasi, dan tidak peduli apa permintaan tetua tertinggi, itu akan diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menyelesaikan beberapa dekrit sesepuh tertinggi, seorang penatua alam kaisar tiba-tiba bertanya, Master Square, apa yang ingin dilakukan penatua tertinggi? Sang Guanji sungguh-sungguh saat dia menjawab, bagaimana kita bisa memahami apa yang dipikirkan penatua tertinggi? Jangan terlalu memikirkannya, menyelesaikan misi lebih penting. Petik 2. Tetua mengangguk berulang kali setuju, pikiran penatua tertinggi secara alami bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Hanya saja, Master Square, permintaan yang telah dibuat oleh penatua tertinggi tampaknya tidak sesuai dengan yang dia butuhkan. Sang Guanji meliriknya sambil berpikir, maksudmu? Penatua berkata, Master Square juga harus tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, garis keturunan saya melahirkan keturunan langsung. Anak kecil ini sekarang berusia 6 tahun dan sangat suka bermain dan rakus. Ketika saya tidak ada hubungannya, dia akan membuat segala macam permintaan, mirip dengan keputusan yang dikeluarkan oleh penatua tertinggi. Jika tuan tua ini membuat tebakan yang berani, mungkinkah tetua tertinggi melakukan hal yang sama seperti tuan tua ini, membujuk seorang anak? Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, banyak hati sesepuh melonjak dan banyak dari mereka mengangguk. Sejujurnya, dalam beberapa hari terakhir, banyak keputusan telah diturunkan, jadi semua orang dapat menyimpulkan beberapa hal dari keputusan ini, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertanya, juga tidak yakin, sampai penatua ini dengan berani berbicara. Mendengar ini, Sang Guanji mengangkat alisnya, membujuk seorang anak. Itu mungkin, apakah itu berarti penatua tertinggi memiliki ahli waris? Ini adalah acara yang menggembirakan. Petik 2. Sesepuh menjawab, tentu saja ini adalah kesempatan yang menyenangkan, tetapi jika itu benar-benar untuk membujuk seorang anak, kita dapat mengambil inisiatif untuk membantu. Temperamen seorang anak adalah yang paling sulit untuk dipahami, tetapi selama mereka bahagia, mereka secara alami akan patuh. Petik 2. Rencana apa yang kamu punya? Sang Guanji bertanya. Tetua mengelus janggutnya dan berkata, jika itu sesuatu untuk dimakan, kita sudah menyiapkan banyak makanan untuk tetua tertinggi, jadi arah yang kita tuju sekarang adalah untuk hiburan. Sejujurnya, cucu saya sangat menyukai suatu benda, dan dia cukup senang untuk memegangnya di tangannya. Jika kita dapat memberikan objek serupa kepada penatua tertinggi, mungkin kita dapat mengatasi kesulitan penatua tertinggi. Petik 2. Oh, Sang Guanji menjadi tertarik, apa itu? Penatua membelai janggutnya dan tersenyum, memanggil sebuah nama. Sang Guanji mengangguk sedikit, ini benda ini. Karena itu masalahnya, kita harus segera membuatnya dan menyerahkannya kepada penatua tertinggi. Petik 2. Penatua dengan mudah menerima perintah itu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil sesuatu di tangannya, menyerahkannya kepada leluhur tua di atasnya, ini untuk kamu mainkan. Leluhur tua melirik ke bawah dan menamparkan kepala Yang Kai, dengan marah bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir aku anak kecil? Leher Yang Kai menyusut. Leluhur tua, bagaimanapun, mengambil benda itu di tangannya dan mendengus ringan, mengguncangnya dengan puas. Dong dong dong. Setelah mempersembahkan drum kerincingan hari itu, frekuensi di mana tetua tertinggi mengeluarkan dekrit telah sangat berkurang. Meskipun mereka masih perlu menyiapkan makanan dari waktu ke waktu, itu tidak sesering sebelumnya. Setelah kepanikan awal, Seven Star Square dapat dengan cepat dan efektif menyelesaikan perintah penatua tertinggi. Tetua tertinggi jelas sangat puas dengan kinerja mereka dan bahkan memberi mereka beberapa materi dan banyak wawasan tentang memadatkan segel Dao. Para petinggi Seven Stars Workshop secara alami sangat berterima kasih.
Sebulan kemudian, bepergian tanpa henti, Yang Kai sudah dekat dengan Yin Yang Pas. Selama ini, dia tidak bertemu banyak klan tinta hitam, jadi perjalanannya cukup lancar. Pada hari ini, Yang Kai melihat Yin Yang Pas yang menjulang dari jauh, tetapi seperti yang dia duga, itu dikelilingi oleh pasukan klan tinta hitam. Sudah hampir setengah tahun sejak pasukan klan tinta hitam bertarung melawan tentara jalur Yin Yang. Selama setengah tahun ini, kedua belah pihak pasti memiliki beberapa konfrontasi. Ketika Yang Kai tiba, kedua belah pihak saling berhadapan, tetapi tidak ada banyak pertempuran. Ini masuk akal. Setiap kali pasukan Black Ink Clan mengepung ras manusia spas, itu akan memakan waktu yang sangat lama, dari 10 hingga 20 tahun hingga 100 tahun. Selama waktu ini, pasukan klan tinta hitam akan terus-menerus mengisi kembali pasukan mereka sampai kerusakannya terlalu besar untuk ditanggung. Ketika pasukan klan tinta hitam mundur, ras manusia akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Yin Yang Pas tepat di depannya, jika Yang Kai sendirian, dia bisa menggunakan Universe Escape Law untuk kembali ke celah. Setiap ras manusia pas memiliki Expelling Black Ink Battleship, dan setiap Expelling Black Ink Battleship memiliki formasi semesta yang telah dia atur secara pribadi, jadi wajar saja jika dia meninggalkan jejaknya di sana. Hanya saja sekarang dia masih memiliki leluhur tua bersamanya, jadi dia tidak dapat menggunakan hukum pelarian semesta. Kultivasi leluhur tua telah benar-benar habis, jadi jika dia menghadapi bahaya, dia tidak akan bisa melawan, jadi jika dia ingin kembali ke celah, dia perlu merencanakan dengan hati-hati. Leluhur tua, di sisi lain, tampaknya tidak menginginkan apapun selain melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan, mendesak Yang Kai untuk maju. Menurutnya, jika Yang Kai muncul, para prajurit Yin Yang Pas pasti akan datang untuk mendukungnya. Pada saat itu, jika mereka bekerja bersama, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke celah dengan aman, terutama karena Yang Kai juga memiliki hukum luar angkasa. Yang Kai dengan tegas menolak lamaran leluhur tua. Leluhur tua dalam keadaan anak-anak terlalu ceroboh. Meskipun ada peluang untuk berhasil, itu adalah risiko yang sangat besar. Masalah ini menyangkut keselamatan leluhur tua, jadi Yang Kai tidak berani ceroboh. Lalu apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Setelah lamarannya ditolak, leluhur tua jelas marah. Mari menunggu. Tidak mungkin bagi kedua ras untuk terus bertarung dengan begitu damai. Ketika kedua belah pihak benar-benar mulai bertarung, kita akan menemukan tempat dengan pertahanan dan serangan yang lemah. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Yang Kai melakukan hal seperti itu, tetapi terakhir kali dia memiliki ratusan klan yang menemaninya, kali ini dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah membuat keputusan, Yang Kai segera menemukan benua terapung untuk ditinggali. Benua terapung ini seharusnya menjadi fragmen yang ditinggalkan oleh dunia semesta tertentu. Itu tidak terlalu besar, dan ada jejak penambangan di atasnya. Kemungkinan Yin Yang Pas telah menggunakan Void Yin Yang Mirror untuk menteleportasi dunia semesta ini. Klan tinta hitam mungkin tidak mengharapkan manusia untuk berhenti di sini dan tidak berniat untuk menyelidiki. Selama beberapa hari berikutnya, meskipun kedua ras bersaing satu sama lain, itu hanya pertempuran skala kecil dan bukan skala besar. Yang Kai menunggu dengan sabar. Tidak sampai setengah bulan kemudian Yang Kai, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasakan ledakan fluktuasi energi yang hebat yang datang dari arah jalur Yin Yang. Melihat ke atas, dia melihat bahwa pasukan klan tinta hitam sedang menyerang jalur Yin Yang dalam hiruk-pikuk. Seluruh medan perang dipenuhi dengan kekuatan tinta yang kaya dan ada awan tinta hitam besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatannya. Yang Kai berdiri dan memperhatikan pertempuran. Leluhur tua bahkan naik ke bahunya dan duduk di lehernya, menatap pertempuran dengan mata lebar. Menghadapi serangan hiruk-pikuk dari klan tinta hitam, ras manusia awalnya mengandalkan Yin Yang Pas untuk membela diri. Jika jalur Yin Yang tidak rusak, klan tinta hitam tidak akan dapat melakukan apapun terhadap ras manusia, dan semua serangan mereka akan sia-sia. Di sisi lain, arai roh dan artefak yang dipasang di sekitar jalur Yin Yang dapat secara efektif membunuh klan tinta hitam. Serangan ini berlangsung selama 3 hari penuh sebelum serangan klan tinta hitam tiba-tiba melemah. Pada saat itu, dari 4 arah jalur Yin Yang, sejumlah kapal perang muncul dan sejumlah sosok bergegas keluar. Para prajurit dari dua ras langsung terbunuh di medan perang besar ini. Kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dan banyak kapal perang ras manusia juga dihancurkan. Ayo pergi, Yang Kai berteriak dan bergegas menuju Yin Yang Pas. Leluhur tua mengendarai lehernya, satu tangan mencengkeram rambutnya dengan erat, yang lain menunjuk ke depan, ekspresinya bersemangat, bunuh. Di medan perang yang kacau,
Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang memperhatikan sosok yang menyerang mereka dari belakang, sampai pada saat tertentu, raungan naga terdengar dan cahaya keemasan meledak dari tempat tertentu di medan perang, diikuti oleh penampilan megah dari naga sepanjang 3000 zang. Di cakar naga ada tombak raksasa yang tidak lebih kecil dari tubuhnya. Saat tombak menyapu tanah, itu seperti embusan angin kencang yang menyapu daun-daun yang jatuh. Klan Tinta Hitam menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap mata, sejumlah besar dari mereka telah musnah. Saat ekor naga dicambuk, kultivator klan Tinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya juga mati. Di medan perang seperti itu, kekuatan penghancur naga raksasa terlalu besar, belum lagi tombak panjang yang ada di cakar naganya. Banyak klan Tinta Hitam menjadi pucat karena ketakutan saat mereka mencoba menghindar, tetapi masih sulit bagi mereka untuk menghindari pengepungan kematian. Segera, kemunculan tiba-tiba naga raksasa itu menarik perhatian kedua belah pihak, dan tuan kedua klan dengan cepat berkumpul menuju naga raksasa itu. Satu sisi ingin mencegat naga sementara yang lain ingin menyelamatkannya, jadi tentu saja, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Tubuh kecil leluhur tua berdiri di atas kepala naga yang kai, bergoyang bersama dengan gerakan naga raksasa, niat membunuh datang dari segala arah, tetapi dia masih tetap tidak bergerak. Sosok kekar menerobos lapisan penghalang dan mendarat di kepala naga, membungkuk dan menangkupkan tinjunya, "Selamat datang kembali, leluhur tua." Leluhur tua mengangguk sedikit, "Terima kasih atas kerja kerasnya." Orang yang datang adalah Komandan Resimen Tentara Selatan Wuking. Di seluruh jalur Yin Yang, selain leluhur tua, dia juga kultivator tahap Open Heaven terkuat, dan dia juga salah satu orang yang memiliki 4 pilar alam semesta, pilar masa depan ras manusia. Dikatakan bahwa dia tidak jauh dari mencapai Orde ke-9. Jika dia benar-benar bisa menerobos ke Orde ke-9 suatu hari nanti, ras manusia akan memiliki leluhur tua yang lain. Seiring dengan kedatangan Wuking, banyak kultivator Open Heaven Stage segera berkumpul di sekitar naga raksasa itu. Bahkan kepala garnisun Orde ke-8 memiliki 3 atau 4 orang, dengan kapal perang mengawal mereka. Mengumpulkan semua elit ras manusia, mereka mengawal Yang Kai dan leluhur tua menuju jalur Yin Yang. Klan Tinta Hitam jelas juga telah menemukan situasi di sini. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa ras manusia ini dijaga dengan sangat ketat, tempat di mana ras manusia memberikan niat seperti itu sangatlah penting. Dengan demikian, semua master klan Tinta Hitam bergegas, tetapi tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mencoba menghentikan mereka, mereka tidak dapat melakukannya. Sesaat kemudian, dengan Wuking memimpin, para elit ras manusia akhirnya mengantar Yang Kai dan leluhur tua ke dasar celah Yin Yang. Wuking mengumpulkan kekuatannya dan membungkusnya di sekitar leluhur tua sebelum dengan cepat memasuki celah sementara Yang Kai berbalik dan bergabung dengan tentara ras manusia untuk terus melawan klan Tinta Hitam. 5120. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari, dan pada akhirnya, Yang Kai bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk naganya dan tidak punya pilihan selain bertarung dalam bentuk manusia. Setelah beberapa hari, Yin Yang Pas akhirnya memenangkan perang. Setelah masa damai yang singkat, para prajurit dari kedua klan semuanya pulih. Selama klan Tinta Hitam tidak mundur, Yin Yang Pas tidak akan bisa beristirahat. Untungnya, leluhur tua akhirnya kembali. Meskipun leluhur tua sekali lagi terluka parah dan tidak punya pilihan selain kembali ke masa mudanya, berita yang dia bawa kembali sangat meningkatkan moral Yin Yang Pas. Twilight Royal Lord juga terluka parah selama pertarungannya dengan leluhur tua dan saat ini sedang tidur di sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan. Dengan kata lain, dalam pertempuran ini, Twilight Royal Lord tidak akan muncul lagi. Tidak hanya itu, tetapi poin utamanya adalah bahwa leluhur tua telah membunuh 5 penguasa wilayah klan Tinta Hitam berturut-turut. Ini adalah kerugian yang tak terbayangkan bagi klan Tinta Hitam. Selain itu, Yang Kai telah sendirian menghancurkan hampir 10 sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah, bersama dengan ratusan dan ribuan sarang tinta hitam tingkat tuan feodal lainnya. Setelah membunuh ratusan ribu kultivator klan Tinta Hitam, pedalaman klan Tinta Hitam sekarang dalam keadaan kacau karena sejumlah besar tuan feodal berkumpul di dekat sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah yang masih hidup untuk melindungi mereka. Ini adalah luka yang telah mengguncang fondasi klan Tinta Hitam. Di masa lalu, setiap kali klan Tinta Hitam mengepung lintasan ras manusia, alasan mengapa itu bertahan begitu lama terutama karena klan Tinta Hitam akan terus-menerus mengirim bala bantuan dari belakang. Sekarang Yang Kai telah menyebabkan keributan seperti itu, jumlah pasukan yang bisa mereka kirim secara alami akan sangat berkurang. Bahkan bisa dikatakan bahwa klan Tinta Hitam tidak akan mengirim terlalu banyak lagi untuk menjaga dari masalah di masa depan. Jika itu masalahnya,
maka pertempuran hebat ini kemungkinan akan segera berakhir. Tanpa bala bantuan dari klan tinta hitam, bagaimana mereka bisa melawan ras manusia dengan konsumsi tenaga kerja mereka? Begitu situasi di medan perang menjadi tidak berkelanjutan, klan tinta hitam harus mundur. Oleh karena itu, setelah mendengar berita ini, para prajurit Yin Yang Pas sangat bersemangat. Di sisi lain, Yang Kai telah pergi jauh ke pedalaman klan tinta hitam sendirian dan menghancurkan banyak sarang tinta hitam, menyelamatkan lebih dari 300 penyuling artefak, termasuk 3 Grandmaster pemurnian artefak, yang merupakan kontribusi besar bagi ras manusia. Wu Xinghe dan yang lainnya telah dibebaskan oleh Yang Kai dari alam semesta kecilnya dan sekarang ditugaskan ke aula pemurnian artefak untuk memperbaiki kapal perang yang rusak. Wu Xinghe dan yang lainnya pada awalnya adalah Orde ke-7, tetapi di bawah permintaan Yang Kai, kultivasi mereka jatuh ke Orde ke-6, supaya mereka bisa bersembunyi di alam semesta kecil Yang Kai. Namun, ini bukan masalah besar. Selama mereka memiliki buah roh profound female, mereka secara alami dapat mengembalikan nilai aslinya. Pertempuran besar itu seperti api yang mengamuk, dan tentara kedua klan akan terlibat dalam beberapa lusin pertempuran kecil hampir setiap hari. Setiap 10 hari atau setengah bulan, pertempuran besar akan pecah. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Yang Kai berpartisipasi dalam pertempuran lintasan gunung ras manusia. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam Blue Sky Pass terakhir kali, selama tahap awal pertempuran, dia telah membantu menyempurnakan kapal perang mengusir tinta hitam di Blue Sky Pass. Ketika dia akhirnya berhasil menyelinap keluar dari pengasingan dan berpartisipasi dalam pertempuran, dia secara kebetulan menemukan keberadaan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, menghasilkan pertempuran yang menentukan. Karena dia, pasukan Klan Tinta Hitam menderita kerugian besar dan berhasil menstabilkan situasi. Kali ini berbeda, tanpa begitu banyak kebetulan dan keberuntungan, meskipun situasi saat ini berada di pihak Yin Yang Pas, masih jauh untuk benar-benar mengusir pasukan Klan Tinta Hitam. Untungnya, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam belum tiba di medan perang, jadi pasukan Klan Tinta Hitam tampaknya agak lamban. Banyak penguasa wilayah Klan Tinta Hitam memimpin pasukan mereka sendiri untuk bertarung sendiri, sehingga sulit untuk berkoordinasi secara efektif. Dengan menggunakan titik ini, para prajurit Yin Yang Pas akan sering mendapatkan keuntungan besar di medan perang. Seluruh Yin Yang Pas berubah menjadi penggiling daging raksasa. Setiap kali perang besar pecah, kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh, dan tentara ras manusia juga akan menderita banyak korban. Namun, karena perlindungan kapal perang, jumlahnya tidak banyak, jadi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Yang Kai adalah seorang prajurit Blue Sky Pass dan tidak memiliki otoritasnya sendiri di sini, tetapi Tang Qiu telah memutuskan untuk sementara menempatkannya di tim Sulinggong. Saat tim bertarung lagi, Yang Kai mengalami kekejaman di medan perang. Meskipun dia telah mengalami medan perang yang brutal berkali-kali dalam hidupnya, ketika Dewa Iblis Besar telah mendatangkan malapetaka di Star Boundary, semua kultivator Star Boundary telah ditarik ke dalamnya. Pada saat itu, Star Boundary hampir runtuh dan miliaran kultivator hampir mati. Pada akhirnya, semua Kaisar Agung yang keluar untuk menghentikan tindakan gila Dewa Iblis Besar. Namun, tidak peduli berapa kali dia mengalami hal semacam ini, itu selalu memberinya wawasan baru. Karena partisipasi Yang Kai, tim Sulinggong telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap pertempuran yang mereka lawan akan memberi mereka sejumlah besar manfaat pertempuran. Setelah pertempuran yang lama, setiap prajurit ras manusia memiliki niat membunuh yang tak terlukiskan, dan begitu niat membunuh semacam ini meletus di medan perang, itu akan sering menghalangi klan tinta hitam. Pergi berperang, memulihkan diri, berjuang lagi, memulihkan diri, mengulangi prosesnya lagi. Yang Kai hampir lupa waktu, memanfaatkan setiap kesempatan yang dia miliki untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau membunuh musuh-musuhnya. Setiap kali dia bertarung, dia akan selalu berada di garis depan, dan setiap kali dia melakukannya, tubuhnya akan dipenuhi luka, tetapi karena esensi vena naga dan pohon abadi, tidak peduli seberapa serius lukanya, asalkan mereka tidak fatal, dia akan bisa pulih dalam waktu singkat. Usahanya telah membawa keselamatan bagi tim Sulinggong. Sampai sekarang, tim Sulinggong tidak kehilangan satu anggota pun, dan sebagian besar waktu, selain dia, tidak ada orang lain yang terluka. Hasil dari pertempuran ini beberapa kali lebih besar dari tim lain. Tang Qiu telah mengambil kesempatan untuk menemukannya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia mau, dia bisa kembali ke Blue Sky Pass kapan saja. Ini karena meskipun dia bisa dianggap setengah murid dari Yin Yang Heaven, di medan pertempuran tinta ini, dia masih bagian dari pasukan Blue Sky Pass.
Yin Yang Pas telah memindahkannya ke sini terutama untuk menanyakan informasi tentang kapal perang klan tinta hitam dan penyuling artefak yang menyempurnakannya. Sekarang Yang Kai telah menyelesaikan tugas ini dengan sempurna, pertempuran di Yin Yang Pas tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Yang Kai mau pergi, Yin Yang Pas secara alami tidak akan memaksanya untuk tinggal. Secara alami, Yang Kai tidak punya niat untuk pergi. Dibandingkan kembali ke Blue Sky Pass tanpa melakukan apa-apa, dia lebih rela tinggal di sini dan membunuh musuh-musuhnya. Meskipun kekuatan satu orang sedikit, selama semua orang membayar lebih sedikit, cepat atau lambat, klan tinta hitam akan dimusnahkan. Medan perang berada dalam kekacauan saat Angkatan Dunia dan Angkatan Tinta melonjak. Kapal perang ras manusia dan pasukan klan tinta hitam saling bertarung saat tetesan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Sekali lagi, perang skala besar pecah, dan 4 pasukan besar Yin Yang Pas bergegas keluar untuk menahan momentum klan tinta hitam. Yang Kai, Su Linggong, dan Master Open Heaven Order ke-7 lainnya, Jin Yaotong, terbang di sekitar medan perang dalam formasi segitiga. Jin Yaotong adalah wakil ketua tim dari tim Su Linggong dan seorang wanita. Yang Kai telah bertemu dengannya ketika dia dikawal oleh tim Su Linggong untuk mencegat tentara Black Abyss. Meskipun mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, setelah berjuang bersama begitu lama, mereka telah menjalin persahabatan. Jin Yaotong sangat terkesan dengan keberanian Yang Kai, dan dia bahkan memujinya secara pribadi. Di antara mereka bertiga adalah kapal perang tim Su Linggong, yang dilengkapi dengan Open Heaven Order ke-5 dan ke-6. Murid Su Linggong, King Kui dan Su Yingsui ada di antara mereka. Mereka bertiga berdiri dalam formasi segitiga, melindungi kapal perang sambil juga meminjam kekuatan kapal perang untuk membunuh musuh mereka. Jika kekuatan mereka tidak mencukupi, mereka bahkan bisa bersembunyi di dalam kapal perang untuk saat ini. Ras manusia mengandalkan metode ini untuk menarik dukungan dari berbagai kapal perang besar dan kecil untuk mempertahankan kekuatan mereka. Tanpa kapal perang, ras manusia tidak akan mampu mempertahankan lintasan gunung ini. Ini juga alasan mengapa ras manusia sangat gugup setelah kapal perang klan tinta hitam muncul. Jika keuntungan terbesar ini dihancurkan oleh klan tinta hitam, ras manusia benar-benar tidak akan tahu bagaimana melawan mereka di masa depan. Sudah setengah hari sejak pertempuran hebat ini pecah, dan Yang Kai dan yang lainnya juga telah bertarung di luar selama setengah hari. Situasi Yang Kai masih cukup baik, tetapi apakah itu Su Linggong atau Jin Yaotong, keduanya jelas tidak dapat melanjutkan. Meskipun mereka telah mengambil banyak pil roh untuk memulihkan kekuatan mereka, tingkat konsumsi yang tinggi membuat mereka sulit untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Namun, tidak butuh waktu lama bagi ras manusia untuk menarik pasukan mereka, jadi ketika saatnya tiba, mereka secara alami dapat kembali ke celah untuk beristirahat. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, jumlah pasukan klan tinta hitam telah sangat berkurang, dan perlawanan yang mereka hadapi tidak lagi sekuat sebelumnya. Master tingkat penguasa wilayah tinta hitam pada dasarnya semua diawasi oleh kepala garnisun Orde ke-8, jadi selama semua orang berhati-hati di medan perang, tidak akan ada masalah besar. Pada saat tertentu, Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan, dan Tuan Feodal klan tinta hitam yang menyerang ke arahnya meledak menjadi kabut berdarah. Darah hitam pekat memercik ke seluruh wajahnya. Bukannya Yang Kai tidak bisa melindungi dirinya sendiri, hanya saja dia terlalu malas untuk membuang kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan tinta tidak berpengaruh padanya, dan dengan sup pohon-pohon dunia yang dimilikinya, bahkan jika dia direndam dalam darah tinta, dia tidak akan diberi tinta. Saat dia mengeluarkan tombaknya, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Di depan mereka, tentara ras manusia dan prajurit klan tinta hitam terkunci dalam pertempuran sengit. Sosok yang gesit muncul dan segera menghilang. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit, tidak tahu apakah dia sedang membayangkan sesuatu, tetapi dia merasa bahwa sosok ini agak familiar. Sebelum dia sempat memikirkannya, sekelompok kecil kultivator klan tinta hitam lainnya menyerang dari samping. Yang Kai dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan mengangkat tombaknya untuk menemui mereka, membantai segunung mayat. Benar saja, sesaat kemudian, sebuah perintah datang dari arah Yin Yang Pas untuk mundur. Mengikuti perintah Su Linggong, kapal perang berbalik dan terbang menuju celah. Meskipun klan tinta hitam mengejar mereka, sulit bagi mereka untuk melawan kekuatan ganas dari 3 master tahap Open Heaven Order ke-7, jadi setelah mengejar beberapa saat, mereka tidak lagi berani maju. Tidak lama kemudian, tim kecil bergegas kembali ke celah, meninggalkan mayat klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, seperti api penyucian. Beristirahatlah dengan baik dan bersiaplah untuk pertempuran kapan saja.
Saya akan memperbaiki kapal perang saya, kata Sulinggong sebelum menyimpan kapal perang besar itu ke dalam alam semesta kecilnya dan menuju aula pemurnian artefak. Meskipun anggota tim pertempuran ini tidak terluka, banyak bagian dari kapal perang telah rusak, membutuhkan penyuling artefak dari aula pemurnian artefak untuk memperbaikinya.